Karena sebenarnya elektro tuh luas banget. Halo semuanya, kenalin gue Rifki, Elektro 2018. Di sini mau ngajakin kalian nih eksplor lebih lanjut mengenai Departemen Teknik Elektro. Oke, sebelum kita mulai sharing kali ini, di sini ada beberapa timestamps untuk memudahkan kalian mengakses informasi ini. Jadi kita udah ngelakuin survei kecil nih ke beberapa SMA di daerah Jabodetabek dan beberapa daerah lainnya. Nah di situ kita tuh pengen tahu apa sih yang mereka pikirkan kalau mereka dengar kata-kata elektro. Dan inilah hasilnya. Nah, di sini ada beberapa kata kunci nih yang sering kali mereka sampein kalau dengar kata-kata elektro. Yaitu ada listrik, ada fisika, ada perhitungan, susah, PLN, bahkan tukang servis elektronik. Sebenarnya itu tuh nggak salah, cuma kurang tepat aja. Karena sebenarnya elektro itu luas banget. Di Departemen Teknik Elektro FTUI ada 3 prodi nih. Yang pertama itu ada teknik elektro, terus ada teknik komputer, dan yang terakhir ada teknik biomedik. Masing-masing dari prodi ini memiliki fokusan yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya, pada semester 2, semua prodi dari Fakultas Teknik itu memiliki matkul dasar teknik yang sama. Jadi kita bisa sekelas juga sama prodi-prodi yang lain. Misalnya kayak di kelas kalkulus, terus ada di bahasa Inggris juga, fisika dasar, dan aljabar linier. Pada semester ini juga terdapat matkul yang berbeda tergantung dari prodi masing-masing. Kalau di teknik elektro itu ada pengantar teknik elektro. Kalau di teknik komputer ada pengantar teknik komputer. Dan kalau di teknik biomedik itu ada biologi teknik. Terus ada juga nih matkul yang cuma dipelajari sama anak-anak Departemen Teknik Elektro doang, tapi nggak dipelajari sama departemen lain. Contohnya itu kayak DSD, terus ada RE, RL, dan yang terakhir itu Anfek. Terus kalau misalnya udah degree semester akhir nih, pastinya matkul dari masing-masing prodi itu udah berbeda-beda. Dari yang tadi itu semua itu bisa disimpulin kalau misalnya elektro, terus komputer, dan biomedik itu memiliki ilmu dasar yang sama, tapi fokusannya itu yang berbeda-beda. Nah, itu tuh yang kita sebut dengan peminatan. Pada teknik elektro, ketika sudah mencapai semester 6, kita akan disuruh memilih 1 dari 4 peminatan yang ada, yaitu antara teknik tenaga listrik, teknik elektronika, teknik telekomunikasi, dan teknik kendali. Kalian akan memilih mata kuliah wajib sesuai dengan peminatan tersebut. Kalian dapat mengambil mata kuliah peminatan lain untuk SKS tambahan, namun tidak semuanya wajib diambil. Teknik tenaga listrik merupakan salah satu bidang peminatan program studi teknik elektro UI yang berfokus pada arus kuat. Adapun ilmu yang dipelajari mencakup bagaimana mekanisme dan karakteristik mesin listrik, serta implementasi elektronika daya pada konversi energi listrik. Ada analisis sistem tenaga listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga distribusi tenaga listrik, serta proteksi pada sistem tenaga listrik. Kemudian untuk prospek karir teknik tenaga listrik antara lain pada perusahaan pembangkitan tenaga listrik seperti PT PLN, Indonesia Power, PLT Jawa Bali, dan sebagainya. Kemudian perusahaan-perusahaan ternama seperti Schneider Electric, Pertamina, PT Indokomas Buana Perkasa, Chevron, dan perusahaan startup. Selain itu, lulusan peminatan ini juga dapat mengembangkan karir profesional institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian, jasa konsultasi, perbankan, serta bidang kewirausahaan. Teknik elektronika merupakan salah satu peminatan teknik elektro yang berfokus pada arus lemah. Peminatan ini mempelajari bagaimana pergerakan elektron terjadi, seperti bagaimana cara kerja elektron menghasilkan cahaya, sel surya menghasilkan listrik, sebuah sensor menerima sinyal, sebuah transmitter mengirim sinyal, atau IC yang dapat menghitung dan mempelajari fenomena penggabungan sinyal mekanik dan dengan listrik. Teknik elektronika juga mempelajari bagaimana alat-alat tersebut difabrikasi hingga tingkat ukuran yang sangat kecil atau nanometer. Untuk prospek kerja di teknik elektronika akan berfokus pada bidang seperti signal processing, radio frequency engineer, integrated circuit design, circuit troubleshoot, instrumentation engineering, and electronics research. Sehingga karir penunjang teknik elektronika ada di perusahaan seperti Analog Devices, General Electric atau GE,
Schneider Electric, Schlumberger, Bosch, ABB, Moser, and DigiKey. Di luar itu, teknik elektronika ini juga dapat berkarir juga di bidang lain seperti di bidang energi, pertambangan, dan perminyakan, konsultan, FMCG, keuangan, manajemen, dan bisnis. Seperti perusahaan Pertamina, PLN, Shell, Chevron, Halliburton, P&G, Gojek, Deloitte, Accenture, Mandiri, dan lain-lain. Untuk teknik telekomunikasi adalah salah satu cabang dalam ilmu teknik elektro, di mana di dalamnya kita akan mempelajari bagaimana suatu informasi dikirimkan dari satu titik ke titik lain. Pengembangannya pun juga tidak kalah menarik dengan cabang ilmu lainnya. Sebagai contoh, mulai dari bagaimana mendesain antena yang baik, mempelajari kabel serat optik, mempelajari komunikasi berbasis cahaya tampak, pengelolaan jaringan 4G, sampai dengan perkembangan jaringan 5G, yang mana sangat berhubungan erat dengan implementasi IoT atau Internet of Things, maupun industri 4.0 yang sangat gencar diperbincangkan oleh para ilmuwan. Untuk prospek kerjanya pun cukup luas, karena ruang lingkup kerja dari seorang sarjana teknik telekomunikasi tergolong menjadi 3 bagian besar, yaitu regulator, vendor, dan operator. Regulator memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala macam bentuk sumber daya telekomunikasi agar informasi dapat berjalan lancar. Sebagai contoh, pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, vendor memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perangkat dan jaringan pendukung telekomunikasi. Sebagai contoh, pada perusahaan Huawei, Ericsson, Cisco, ZTE, HTC, Icon Plus, NSN atau Nokia Siemens Network, dan masih banyak lagi. Belum selesai sampai di situ, masih ada operator yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bentuk layanan telekomunikasi seperti yang kita biasa gunakan. Sebagai contoh, Indosat, Telkom Indonesia, Tri, First Media, XL, Smartfren, dan masih banyak lagi. Teknik kendali mempelajari bagaimana sistem dapat dikendalikan dan diotomasi agar sesuai dengan keinginan pengguna. Pembelajaran yang didapatkan juga dekat dengan pengendalian robot dan perancangan mekatronik, pengendalian mesin listrik, pengendalian proses industri, dan pemanfaatan sistem cerdas atau AI dalam pengendalian sebuah sistem digital. Ilmu pada peminatan ini sangat diperlukan dalam era modern, yaitu era revolusi industri 4.0 yang menitik beratkan pada otomasi industri, sistem yang saling terhubung, minim perantara manusia, dan memanfaatkan miliaran data yang diolah dengan artificial intelligence untuk membuat sistem yang cerdas dan mengoptimalkan kinerja sistem yang sudah ada. Beberapa prospek karir dari teknik kendali dan contoh perusahaannya adalah yang pertama ada robotika, otomatisasi industri dan instrumentasi, otomotif, pengendalian mesin listrik, sistem penerbangan, dan masih banyak prospek lainnya. Untuk robotika ada ABB, Yaskawa, Epson, Boston Dynamics, KUKA, Kawasaki, Omron, Staubli, and Nachi. Untuk otomatisasi industri dan instrumentasi ada Siemens, Rockwell Automations, ABB, Yokogawa, Honeywell, Schneider Electric, Allen Bradley, dan Omron. Untuk otomotif ada Suzuki, Toyota, Mitsubishi, Honda, Tesla, Ford, dan BMW. Untuk pengendalian mesin listrik ada Toshiba, General Electric, Emerson, Emery Max, Tyco, Westinghouse, Nidec. Sistem penerbangan ada Dirgantara Indonesia atau PT-DI, DJI, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, SpaceX, dan Northrop Grumman. Dengan mempelajari teknik kendali, mahasiswa dibina untuk bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan dari tingkatan paling sederhana sampai tingkatan yang sangat sulit dengan konsep sistem kendali. Pengalaman yang didapat akan membantu mahasiswa menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan baik, serta mencapai tujuan karirnya baik di bidang keinsinyuran, konsultan, maupun kewirausahaan. Jurusan yang kedua adalah teknik komputer. Secara garis besar, jurusan ini akan mempelajari 3 hal, yaitu software, hardware, dan jaringan. Software belajar mengenai bahasa pemrograman dan juga pengembangan software. Hardware mempelajari tentang cara komputer bekerja ditinjau dari fungsi perangkat yang terdapat pada komputer itu sendiri. Serta jaringan mempelajari tentang bagaimana cara perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain. Selain itu, teknik komputer juga dekat dengan computer vision, cyber security, data science, jaringan komputer, big data, jaringan telekomunikasi, Internet of Things, IT consultant, dan lain-lain. Beberapa perusahaan yang berhubungan dengan jurusan ini adalah Tokopedia, IBM, Siemens, Accenture, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah menarik yaitu teknik biomedik. Teknik biomedik merupakan ilmu multidisiplin yang memanfaatkan prinsip rekayasa dan desain dalam dunia kedokteran dan biologi.
Jurusan ini awalnya peminatan dari teknik elektro sejak tahun 2016, namun berdasarkan SK Rektor dijadikan program sarjana teknik biomedik pada tahun 2018. Karena multidisiplin, pelajaran yang wajib dipelajari oleh mahasiswa teknik biomedik meliputi matematika, fisika, kimia, serta biologi. Prospek kerja yang ditawarkan juga tidak kalah menarik, diantaranya clinical specialist di perusahaan multinasional seperti Johnson & Johnson, Siemens Healthineers, Medtronic, atau bisa juga menjadi clinical engineer, research engineer, atau membangun medical technology startup. Masa pandemi ini juga dapat memberikan sisi positif, di antara lain pekerjaan-pekerjaan yang sangat luas untuk inovasi alat kesehatan di Indonesia maupun dunia. Nah, itu tadi mengenai pembahasan tentang pembelajaran dan prospek dari Departemen Teknik Elektro. Oh iya, kenalin teman-teman. Nama gue Farid Muhammad Rahman dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2018 sebagai Ketua Umum FTUI tahun 2020. Nah, sekarang kita ada di spot Departemen Teknik Elektro nih. Tempat ini adalah tempat yang biasanya dijadikan anak-anak elektro ngumpul, ngobrol, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Nah, sambil kita keliling-keliling spot Departemen Teknik Elektro, gue mau ngasih tahu nih fun fact yang ada di DTE FTUI. Fun fact yang pertama, Departemen Teknik Elektro merupakan departemen dengan jumlah mahasiswa dan program studi terbanyak seteknik. Jumlah mahasiswanya sampai saat ini per angkatan sekitar 220 orang dan akan bertambah banyak setiap tahunnya. Fun fact yang kedua, Departemen Teknik Elektro merupakan departemen tertua yang ada di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Lokasinya dahulu berada di Salemba UI bersamaan dengan Departemen Teknik Sipil dan Departemen Teknik Mesin. Untuk saat ini, semua program S1 sudah berada di Depok. Dosen di Departemen Teknik Elektro keren-keren loh. Salah satu buktinya, 2 dosen di sini sekarang sudah menjadi rektor. Yang pertama, Pak Iwa Garniwa sebagai rektor dari ITPLN, dan yang kedua, Pak Khairul Hudaya sebagai rektor dari Universitas Teknologi Sumbawa. Semangat mereka dalam membangun bangsa begitu tinggi. Fun fact yang keempat, salah satu mahasiswa yang viral pada saat demo di DPR kemarin itu merupakan mahasiswa Departemen Teknik Elektro loh, Talivia Ellen, Teknik Komputer 2016. Fun fact yang kelima, adik dari Vidi Aldiano yaitu Bang Fadi Akbar juga lulusan Teknik Elektro UI loh. Dia Teknik Elektro angkatan 2013. Fun fact yang keenam, mahasiswa Departemen Teknik Elektro merupakan mahasiswa yang berjiwa kewirausahaan yang tinggi. Ada yang membuka kedai kopi, Thai tea, dan semacamnya. Salah satunya adalah Puzzle Coffee dan Gelar yang berada di dekat pintu keluar masuk lulusan teknik. Departemen Teknik Elektro memiliki berbagai peranan penting untuk masyarakat. Inovasi yang baru-baru ini telah diciptakan adalah ventilator lokal Coven 20 yang risetnya dipimpin oleh Kepala Jurusan Teknik Biomedik Bapak Dr. Basari. Keunggulan dari ventilator ini adalah hemat biaya, hemat energi, mudah dioperasikan, compact dan portable, memiliki berbagai mode ventilasi, dan juga menggunakan microchip sehingga tergolong smart ventilator. Ventilator produk lokal ini tentunya akan membantu memenuhi kebutuhan ventilator di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Contoh peran lainnya adalah inovasi tabung listrik yang risetnya dipimpin oleh dosen teknik elektro FTUI yaitu Pak Khairul Hudaya dan Profesor Iwa Garniwa. Dengan alat ini, energi listrik dapat disimpan dalam baterium lithium ion yang dapat menampung energi listrik sebesar 630 Wh. Keunggulan dari alat ini mudah digunakan dan mudah dalam distribusinya, sehingga dapat digunakan di pedalaman yang belum terdapat jangkauan jaringan listrik. Nah, gimana? Keren kan elektro? Kalau gitu, yuk berkarir dan raih masa depan bersama Teknik Elektro. Gue tunggu kalian semua di sini ya. Gue Rifki Ausyaf, pamit undur diri. Dadah!